Halo semuanya, apa kabar? Saya senang sekali bisa berjumpa dengan semua pemirsa dan juga yang join di subscribe dalam GPDC, Glow Pastoral Digital Channel. Dan kiranya semuanya bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Terlebih dulu mari kita berdoa sebelum kita membahas renungan hari ini. Bapa di surga, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami semua dimanapun tempat kami berada, dan biarlah program ini menjadi berkat dan kami bisa menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang berkata, Pastor, saya nggak bisa pelayanan nih, saya bisa apa? Pastor, saya nggak punya karunia apa-apa, bisa apa saya kalau di dalam pelayanan? Tapi saya ingin bilang demikian, bahwa tidak ada orang yang tidak punya karunia. Sama seperti ibaratnya, tidak ada orang yang tidak bisa mengembangkan dirinya. Ada orang yang ternyata walaupun dia intelijensianya ataupun logikanya kurang, tapi dia bisa main sport, saudara. Ya kan, kakinya bisa cetak gol. Golnya adalah gol keemasan. Tangannya bisa ternyata nepok kok dan dia bisa main badminton dan dapat medali emas. Dan juga begitu banyak hal-hal secara natural yang bisa kita lakukan. Ada yang nggak bisa sport, tidak juga mahir di hitung-hitungan, tapi kalau udah masak, ya ampun. Dia bikin ikan mas, iya kan, waduh, nggak ada yang bisa ngalahin. Dia bikin pempek, waduh, mantepnya luar biasa. Tandanya semua orang punya yang namanya gift, punya yang namanya talenta, punya yang namanya karunia. Dan mari kita bahas yaitu di dalam karunia kemurahan. Di dalam Roma 12 ayatnya ke-8 di firman Tuhan, saya potong berdasarkan frase ini, siapa yang menunjukkan kemurahan. Nah, kemurahan itu apa sih? Bukannya kemurahan, harganya kemurahan, ya kan, ini baju berapa duit? 2.000 4 biji, kemurahan itu harganya. Bukan begitu saudara. Tetapi kita mau membahas mengenai murah hati. Gak semua orang loh saudara bisa punya murah hati. Gak punya duit bisa juga jadi medit. Tetapi banyak saya perhatikan bahkan orang kaya, orang yang berkelebihan, orang yang punya segala sesuatu, dia kalau keluar untuk memberkati orang lain pun gak akan membuat dia miskin. Tapi ternyata medit, pelit, kikir luar biasa saudara. Apa tandanya orang medit, pelit, kikir? Iblis aja geleng-geleng, buset ini orang. Iya kan? Parah banget, gak mau kesian sama orang lain. Iblis aja sampai bilang kalau saya aja, aduh paling enggak juga saya kasih dah sedikit kesian. Tapi orang ini gak punya belas kasihan sama sekali. Murah hati adalah kemampuan kita untuk memberkati orang lain. Amen. Bagaimana kita bisa begitu? Yaitu yang pertama kita harus secure dulu. Kita harus tahu yang namanya dan harus hidup di dalam yang namanya rasa aman, saudara. Aman bahwa Tuhan memelihara, mengatur kehidupan kita. Kalau kita selalu khawatir, untuk diri kita sendiri aja kita selalu bilang gak pernah cukup. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja kita selalu bilang gak pernah. Plus kalau di akhir bulan selalu minus, selalu hutang. Kalau kita memang gayanya demikian, tidak akan bisa kita murah hati, saudara. Tetapi murah hati diawali dengan hidup yang secure. Hidup yang betul-betul tenang, aman, dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, setelah itu baru kita bisa belajar bermurah hati. Saya berdoa sungguh ada urapan yang baru di dalam kehidupan Anda sekalian, yaitu urapan murah hati, saudara. Katakan sama-sama saya diberkati Tuhan cukup. Katakan sama-sama saya, Tuhan baik sama saya. Katakan sama-sama saya, Tuhan menjamin masa depan saya. Nah, kalau sudah begitu, baru kita bisa mendevelop, baru kita bisa mengembangkan yang namanya murah hati, saudara. Seperti ada pujian kan berkata, hidup ini apa? Adalah kesempatan, ya kan? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Nah, ini yang saya sebut hidup kesempatan bermurah hati, saudara. Saya ingin sampaikan 3 hal. Kalau Anda belum bisa memberi hartamu dalam bermurah hati kepada orang lain, kalau Anda belum bisa, paling tidak Anda beri jasamu menolong orang lain. Gak usah kasih uang deh, gak usah kasih harta, kasih jasa. Jasa beri makan, jasa menolong, jasa membantu yang lagi kesusahan. Tapi kalau Anda pun gak bisa kasih jasa, kalau Anda pun gak bisa menolong dengan apa yang menjadi profesi Anda, paling tidak kalau gak bisa itu, berikan nasihat, saudara. Berkati orang dengan nasihat, kata-kata. Berikan dengan kekuatan, berikan dengan dorongan. Nggak bayar uang, nggak keluar uang, tapi tetap bisa menolong orang lain. Bermurah hati, melalui nasihat, melalui saran-saran, pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan, kita alami, petik pelajarannya, sampaikan kepada orang tersebut. Tapi kalau nggak ada juga pengalaman, nasihat, dan juga wisdom yang Anda miliki, tetap bisa bermurah hati, berilah paling tidak senyuman. Nah, iya nggak? Kalau udah nggak bisa senyum juga, waduh walau-walam dah saudara. Ya kan bingung dah kita mau bagaimana. Masa senyum aja berat. Senyuman itu pun bahkan bisa memberikan kekuatan loh sama orang lain. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak bisa bermurah hati. Berikanlah senyuman yang selebarnya. Berikan melalui senyum yang tulus. Bahkan orang yang lagi putus asa, orang yang lagi terpuruk, melihat senyuman kita bisa mendapatkan kekuatan. Ya, jadi sama-sama anak-anak muda, muka jangan mesem. Nah, muka jangan muram terus. Muka jangan seperti semangka jatuh dari truk, jubrak gitu loh. Ya kan, jadi pucet. Nah, belajar bermurah hati, belajar tersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ini semua bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan lupa saudara, like, subscribe, komen, dan share. GPDC menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.